Anggota LSM tewas dibacok pemilik warung. Dipicu harta warisan, anak tega bakar rumah orang tua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu, 17 Februari 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, seorang anggota LSM di Oku Selatan meregang nyawa setelah dibacok pemilik warung dekat kantor BPKAD Oku Selatan. Diduga korban dibacok hingga tewas karena menggoda istri pelaku dengan sebutan sayang. Abdul Kudus, 56 tahun, anggota LSM yang bertugas di Oku Selatan, tergeletak bersimbah darah. Korban dibacok Andi Trio, pemilik warung warga desa Pelangki, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Kejadian bermula saat korban yang sedang makan sambil ngopi di warung milik tersangka bersama kedua temannya. Korban yang saat itu hendak membayar pesanan diduga menggoda istri pelaku dan terdengar tersangka. Pelaku yang baru pulang dari kebun masuk dari pintu samping tanpa sengaja mendengar percakapan mereka hingga membuatnya tersinggung dan langsung membacok korban dengan membabi buta. Korban sempat berlari ke arah pos penjagaan Satpol PP kantor BPKAD Oku Selatan untuk menghindari pelaku dan langsung terkapar. Kondisi korban yang mengalami luka parah langsung dievakuasi ke RSUD Muara II untuk dilakukan perawatan. Namun nyawa korban tak tertolong. Usai kejadian, polisi mengamankan Andi Trio, pelaku pembacokan. Ada sedikit salah paham antara satu dengan yang lain. Untuk motif masih kita dalami. Untuk nama tersangka juga masih kita lakukan pemeriksaan identitas. Dan sekarang kami masih melakukan proses pencarian alat bukti. Pihak kepolisian hingga kini masih akan mendalami motif pelaku melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 3 tahun 6 bulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu hilang terseret arus Sungai Ogan yang tengah meluap. Hingga kini tim gabungan masih menyisir aliran sungai untuk mencari korban. Naas dialami Raka, bocah berumur 3 tahun 6 bulan warga Bakung, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu yang hilang terbawa arus Sungai Ogan yang meluap. Diduga korban terpleset saat bermain di pinggir aliran Sungai Ogan. Saat itu korban bermain bersama kakak sepupunya. Warga menyatakan korban hilang dan terseret arus Sungai Ogan saat bermain di pinggir sungai. Kakaknya si Raka. Saat itu sungai naik, Pak? Sungai posisi air naik waktu itu. Oh, banjir itu. Cuacanya tidak mendukung saat itu. Tim gabungan BBPD Ogan Komering Ulu masih menyisir aliran Sungai Ogan untuk menemukan korban. Hari ini kita menggunakan 3 perahu, 2 perahu motor BPBD dan 1 perahu motor karet Basarnas. Dari titik awal itu kita sampai ke Banuayu. Berapa kilo itu? Kurang 5 kiloan dari titik. Keluarga korban berharap Raka segera ditemukan dalam kondisi hidup. BPBD Oku menghimbau warga untuk berhati-hati mengingat cuaca ekstrim masih melanda kawasan Ogan Komering Ulu. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Kabupaten Empat Lawang nekat membakar rumah ibu kandungnya. Aksi nekat sang anak ini diduga dipicu persoalan harta warisan. Video amatir warga ini memperlihatkan kondisi rumah milik orang tua yang dibakar anak kandungnya sendiri di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga bergotong royong berusaha memadamkan kobaran api agar tak menjalar ke rumah warga lainnya. Warga yang emosi berusaha mendekati sebuah rumah tempat pelaku diamankan. Untuk menghindari amuk massa, polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku ke Polsek Tebing Tinggi.
Peristiwa yang menghebohkan warga desa ini saat pelaku Andika menanyakan harta warisan peninggalan ayahnya yang sudah lama bercerai dengan ibunya Emi Yuliana. Pelaku kemudian emosi dan membakar rumah ibunya setelah mendapat jawaban dari sang ibu jika harta warisan pelaku sudah tidak ada lagi. Warga yang berniat memadamkan api tak berani mendekat karena diancam akan dipacok oleh pelaku saat itu membawa senjata tajam jenis parang. Akibat insiden ini 3 buah rumah terbakar, 1 rumah habis terbakar dan 2 lainnya rusak ringan. Uang tunai sebesar 13 juta rupiah milik orang tua pelaku dan sepeda motor pelaku juga ikut terbakar. Nah, ujung-ujungnya aku ini nanyakan hak waris, nanyakan ini kan. Jadi orang tua tadi, yang mama tadi ngomong loh, dak kati katanya hak waris bapak kau. Kan bapak aku kan lah, bapak tiri kan lah cerai. Dulunya kan udah diomongi bapak kan, bapak cerai tadi dak kati yang ambil baju. Cuman baju yang dipakainya tuh lah. Ngomong dengan aku, kah harta tinggalan bapak tuh dijago katanya kan, diurusi adik tuh di sekolah kah. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tebing Tinggi, Ibda Ultadianto menyatakan pelaku masih menjalani pemeriksaan. Dugaan sementara pelaku melakukan pembakaran dipicu selisih paham dengan orang tuanya hingga berujung pembakaran rumah. Ributan atau selisih paham antara orang tua dan anak. Jadi gara-gara selisih paham tersebut, anak nekat. Jadi ada motor di dalam rumah tersebut, langsung dibakar oleh anak. Pelaku akan dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita BNN Muara Enim dan Kodim 0404 gerebek Bandar Sabu. Informasi Kepala BNN Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga, dan jadilah talenta bercahaya. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dan Kodim 0404 Muara Enim meringkus 5 tersangka bandar dan pengedar narkoba jenis sabu. Petugas juga mengamankan barang bukti 54 paket sabu seberat 60 gram. Penangkapan terhadap 5 bandar dan pengedar sabu ini terjadi di Desa Berugo, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Proses penangkapan yang dilakukan BNN Kabupaten Muara Enim dan Kodim 0404 Muara Enim ini sempat mendapat perlawanan warga. Tersangka juga sempat mengeluarkan tembakan kepada petugas. Selain kelima tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 54 paket sabu seberat 60 gram dari lokasi penangkapan. Penggerebekan narkoba ini berawal dari laporan masyarakat yang resah atas peredaran narkoba di desa mereka. Mas ini sudah cukup meresahkan, sehingga pada saat proses penangkapan pun kemarin ada beberapa keluarga mereka yang juga mau menghadang kita. Jadi sempat ada tembakan, tersangka utama kabur, kemudian kita dapatkanlah kurir ataupun pemakai yang ada di situ. Ada 4 orang individu. Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Infanteri Erwin Iswari menyatakan akan tetap membantu pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Saat ini petugas masih memburu 3 tersangka lain yang berhasil kabur saat dilakukan penangkapan. Sampaikan kepada masyarakat juga, sama-sama memberikan informasi. Apabila ada sesuatu hal yang mencurigakan tentang peredaran narkoba, berikan informasi kepada kami, dalam hal ini babinsa kami di lapangan, maupun dari pihak BNN, maupun dari aparat kepolisian. Kelima tersangka yang ditangkap dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Penangkapan penyelundupan narkoba diwarnai aksi kejar-kejaran kendaraan kurir narkoba dengan petugas. Pelaku nekat menabrak mobil Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin hingga masuk ke semak-semak. 2 pelaku berhasil diringkus beserta barang bukti sabu hampir seberat 500 gram. Aksi kejar-kejaran kendaraan petugas terjadi saat penangkapan 2 kurir narkoba jenis sabu antar provinsi. Tak ingin ditangkap, pelaku melakukan perlawanan hingga menabrak mobil petugas. Penangkapan pelaku ini diwarnai tembakan peringatan yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin AKP John Roni dan Kanit Narkoba Ibda Dedi Kurniawan di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Kendaraan pelaku berhasil dihentikan petugas. 2 kurir narkoba jaringan Aceh dibekuk jajaran Mapolres Musi Banyuasin dengan melibatkan Kapolsek Babatoman. 2 pelaku Deski dan Taufik Hidayat digelandang ke Mapolres Musi Banyuasin beserta barang bukti sabu 500 gram dan 2 unit ponsel milik pelaku. Kedua kurir narkoba ini mengaku mendapat upah sebesar 14 juta rupiah. Keduanya membawa 1,5 kilogram sabu, 1 kilogram sudah diantarkan ke Kabupaten Patlawang. Sementara 500 gram lagi akan diantarkan di Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Lah di mana-mana stop barang. Tebing tinggi.
Tebing tinggi sudah ada. Terus di mana lagi? Ini yang terakhir. Terakhir. Berapa kali stop? Cuma 2, tebing tinggi sama sini. Ini berapa banyak yang sana? Yang di mana? Yang tebing tinggi? Sekilo. Sekilo juga. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Lintang Jaya menyatakan pihaknya menggagalkan peredaran narkoba antar provinsi bernilai sekitar 250 juta rupiah dan menyelamatkan 2.000 lebih anak bangsa dari bahaya narkoba. Kedua pelaku ini didapati di dalam mobil tersebut 1 paket narkotika yang seberat 513,9 gram atau 1,5 kilo lebih. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pencurian pupuk subsidi PT Pusri berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Pelaku merupakan kernet dari jasa angkutan logistik pupuk yang berhasil melarikan diri. Modus pelaku melarikan kendaraan berisi 22 ton pupuk di saat sang sopir tengah beristirahat. Satreskrim Polsek Kemuning Palembang berhasil mengamankan 2 kendaraan truk dan fuso dalam kasus pencurian pupuk urea bersubsidi. Ketika dilakukan penangkapan, muatan pupuk dari kendaraan fuso sedang diangkut untuk dipindahkan ke dalam truk. Pemindahan pupuk berlangsung di Sungai 2, Kecamatan Terambutan, Kabupaten Banyuasin. Sayang, saat penggerebekan pelaku berhasil melarikan diri. Polisi hanya mengamankan barang bukti sebanyak 440 karung pupuk urea dengan total seberat 22 ton. Polisi juga mengamankan 2 kendaraan, truk dan fuso dari lokasi kejadian. Pelaku bernama Riko, 25 tahun, warga Kelurahan 3 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang, merupakan kernet dari jasa angkutan logistik pupuk sebagai pihak kedua dari PT Pupuk Sriwijaya. Modus pelaku sengaja melamar kerja sebagai kernet jasa angkutan pupuk. Pelaku beraksi saat sang sopir tengah beristirahat dan parkir di Jalan Residen Abdul Rozak, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Pelaku langsung membawa kendaraan jenis fuso dengan muatan puluhan ton pupuk. Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Kompol Mario menyatakan, pelaku berhasil melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO. Tersangka ini kalau kita pelajarin ya atas nama RK ini yang masih DPO kita, ya dia melarikan kendaraan ini untuk mencuri pupuk itu. Termasuk nanti kita belum tahu pengembangannya, apa mobilnya juga akan mau dilarikan, kita belum ini. Berhasil mengungkap kasus penggelapan pupuk PT Pusri Sriwijaya ini dari PT Pusri. Terima kasih banyak sebelumnya. Pak, jenis pupuk apa nih Pak? Urea. Polisi yang sudah mengantongi identitas pelaku masih melakukan pengejaran. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan sepeda motor knalpot racing terjaring razia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mengantisipasi balap liar di Kota Palembang, tim Panter Rainmas Polda Sumatera Selatan mengamankan puluhan kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot racing. Polisi meminta para pengendara untuk melengkapi surat kendaraan serta membawa knalpot asli sebagai syarat untuk mengambil sepeda motornya. Puluhan sepeda motor ini diamankan di kawasan jalan menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Puluhan sepeda motor diamankan akibat menggunakan knalpot racing yang menimbulkan suara bising, sehingga dapat mengganggu pengendara lain dan warga sekitar. Ada beberapa sepeda motor yang diamankan karena tidak dilengkapi surat kendaraan dan ikut dalam aksi balap liar. Bahkan ada juga sepeda motor yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Para remaja ini diamankan di persimpangan lampu merah bandara Jalan Tanjung Api-Api Sukarami, Palembang. Para remaja ini konvoi keluar di malam hari mengendarai sepeda motor dengan suara motor bising yang diakibatkan dari knalpot racing. Tim Panter Rainmas Polda Sumatera Selatan Ibda Michael menyatakan para remaja ini disuruh untuk melengkapi surat kendaraan serta membawa knalpot asli atau aksesoris standar lainnya sebagai syarat untuk mengambil sepeda motor yang diamankan. Kemudian motor yang tidak sesuai standar, menggunakan knalpot racing, nah itu yang hal-hal yang meresahkan warga. Kemudian kegiatan mereka yang balap liar itu juga meresahkan warga, membuat diri mereka terancam sendiri, bisa kecelakaan, mengakibatkan mereka luka-luka atau sebagainya. Kendaraan yang diamankan langsung dilakukan pendataan. Para remaja ini dihimbau untuk tidak menggunakan knalpot racing serta membawa surat kendaraan untuk keamanan berkendara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri memberikan bantuan alat medis kepada tim medis Polres Pagar Alam dan Polres Lahat. Kapolda meminta kepada Polri dan TNI terus melakukan sosialisasi dan melakukan pembagian masker di tengah masa pandemi COVID-19. Pemberian alat medis ini dilakukan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri. Pemberian bantuan alat medis kepada tim medis Polres Pagar Alam dan Polres Lahat ini dilakukan secara simbolis di halaman Polres Pagar Alam.
Upacara yang digelar di halaman Polres Pagar Alam dipimpin Kapolda Sumsel. Tetap mematuhi standar protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan menjaga jarak. Pemberian alat medis dihadiri Wakil Wali Kota Pagar Alam, TNI, dan pejabat umum Polda Sumsel. Selain Polres Pagar Alam, Kapolda Sumsel juga memberikan bantuan kursi roda untuk korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami cacat pada kakinya di Polres Lahat. Didampingi Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Rudi Setiawan, dan pejabat umum Polda Sumsel lainnya. Usai memberikan bantuan kursi roda, Irjen Pol Eko Indraheri mengajak anggota Polres Lahat berolahraga untuk mengingatkan imun tubuh dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Selain Polres Pagar Alam dan Lahat, Irjen Pol Eko Indraheri juga mengunjungi Polres Lawak untuk melakukan peresmian masjid dan panen ikan. Orang nomor 1 Polda Sumsel ini berharap jajarannya tetap bekerja keras di masa pandemi ini dengan terus melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kini keluarga masih menanti Salim Hoiri untuk pulang ke rumah di Jalan Kapten Abdullah nomor 2551 RT 30 RW 09 Kelurahan Pelaju Ilir, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Dari Palembang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda. Bupati Muara ini ditahan KPK rumah dinas Lengang. Balita hilang terseret arus Sungai Ogan di Ogan Komering Ulu. Agrowisata Kota Pagar Alam ramai dikunjungi wisatawan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Ayu Felicia dalam iNews Sumsel. 3 saja utama tadi mengawali perjumpaan kita dan masih banyak informasi lain yang akan kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, inilah iNews Sumsel selengkapnya.
Pemirsa, pasca penahanan Bupati Muara Enim Juarsa oleh KPK, kondisi rumah dinas Bupati yang berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Muara Enim tampak sepi. Pintu pagar utama yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Di pos jaga juga tidak terlihat petugas Satpol PP yang biasa berjaga. Kantor Bupati Muara Enim juga tampak sepi, hanya ada petugas Pol PP yang biasa berjaga. Para pejabat di pemerintahan Kabupaten Muara Enim juga tidak terlihat. PLT Sekretaris Daerah Emran Tabrani saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan saat ini sedang dalam perjalanan ke Palembang untuk menemui gubernur. Sementara itu Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki mengatakan dirinya prihatin atas kejadian ini. Dirinya berharap roda pemerintahan tetap berjalan dan para pejabat tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat serta masyarakat diharap tetap menjaga kondusivitas sembari menunggu proses hukum. Dalam kasus ini Bupati sebelumnya aktif Ahmad Yani sudah terlebih dahulu divonis hukuman 7 tahun penjara. Ahmad Yani dihukum karena terbukti menerima kompensasi fee proyek dari rekanan yang juga sudah divonis majelis hakim. Selain Ahmad Yani, mantan Ketua DPRD Muara Enim Aris HB, PLT Kepala Dinas PUPR Ramlan dan Alvin Kabak Dinas di PUPR juga telah divonis karena kasus yang sama. Tentu prihatin ya atas berita yang baru saya terima pada malam hari ini, dan harapan kepada seluruh OPD untuk tetap bekerja sebagaimana yang sudah ditentukan. Juarsa baru saja dilantik menjadi Bupati Muara Enim oleh Gubernur pada Desember tahun 2020. Dirinya baru saja 1,5 bulan menjabat Bupati hingga akhirnya ditahan oleh KPK. Dari Muara Enim, Edwian Sasatria, iNews melaporkan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Bupati Muara Enim Juarsa merekam video pernyataan melalui handphone yang diunggahnya ke dalam akun Facebook resminya, Haji Juarsa. Juarsa memohon dukungan masyarakat Muara Enim dan memohon didoakan agar terbebas dari jeratan hukum. Berikut video pernyataan Bupati Muara Enim Juarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sayangi, saya cintai, saya banggakan masyarakat se-Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan terbuka ini saya sampaikan bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan atau atas dugaan pengembangan kasus OTT korupsi tahun 2019 yang lalu, yang mana pada saat itu saya sebagai wakil bupati yang tidak punya kewenangan sama sekali untuk mempengaruhi seseorang berbuat atau tidak berbuat, atau untuk menyuruh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, karena kewenangan tidak ada pada saya. Kemudian saya mengajak semua masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk tetap tenang, sabar menerima musibah ini, dan kita yakinkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya dengan seadil-adilnya. Saya berkeyakinan para penegak hukum akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Karena saya sampaikan pada saat ini saya baru dilantik lebih kurang 1,5 bulan definitif, dan saat ini belum ada wakil bupati, dan sekdanya juga baru pensiun. Baru saya bikin PLT sekda. Maka apabila saya ditetapkan dan berhalangan, maka pemerintah Kabupaten Muara Enim kekosongan pemimpin. Saya sekali lagi kepada masyarakat, cukuplah mendukung saya, memberikan dukungan kepada saya, dukungan moral, mendoakan saya. Semoga saya kuat dalam menghadapi proses hukum ini, dan doakan saya semoga bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Niat baik saya
ingin menyelesaikan program visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023 dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin para penegak hukum nantinya akan memproses dengan sebaik-baiknya, dengan hati nurani, dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih atas segalanya. Semoga masyarakat Kabupaten Muara Enim maklum atas kasus yang ditetapkan kepada saya pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kabar mengejutkan setelah Bupati Muara Enim Juarsa ditetapkan tersangka dan langsung ditahan oleh KPK dalam kasus suap dinas PUPR. Kondisi ini membuat kekosongan pemerintahan, pasalnya Juarsa kini belum memiliki wakil bupati dan sekda yang beberapa waktu lalu pensiun. Untuk itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berinisiatif mengambil alih pemerintahan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru langsung memanggil sejumlah pejabat Kabupaten Muara Enim, mulai dari asisten hingga BKD untuk melakukan rapat kecil di Geria Agung Palembang Senin malam. Rapat mendadak ini sebagai bentuk respon atas penahanan Bupati Muara Enim Juarsa oleh KPK atas kasus suap dinas PUPR. Herman Deru tak ingin terjadi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim yang berdampak pada pelayanan masyarakat dan juga pembangunan strategis yang sedang berjalan. Untuk itu, ia mengambil alih pemerintahan dengan menunjuk pelaksana harian atau PLH kepada Sekda Provinsi Sumatera Selatan Nasrun Umar. Nasrun akan bertugas selama menunggu status hukum dari Juarsa yang dikeluarkan Kemendagri, barulah kemudian menunjuk pelaksana tugas atau PLT. Sementara itu, Asisten 1 Kabupaten Muara Enim Erman Tabrani mengatakan saat ini roda pemerintahan akan terus berjalan di bawah arahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Masyarakat dihimbau tidak panik karena pelayanan publik tetap berjalan. Karena ini hanya kepanjangan tangan gubernur, dia tidak melakukan hal yang prinsip tetap dikonsultasikan pada saya. Karena bupatinya masih ada kan, cuma tidak bisa melaksanakan tugas. Ya dah. Ya. Kalau ada wabuk, langsung wabuknya malam ini saya PLH-kan. Kalau ada wabuk kan dia ada. Ini kasus pertama sepertinya Pak di Indonesia. Sepertinya, termasuk sekdanya nggak ada juga. Ya itu tiga pejabat. Ya makanya gubernur ambil alih. Judulnya. Prinsipnya kita kan tidak tahu menau sama ya. Karena kita ada bawahan bupati melaksanakan tugas sebagaimana tupoksi kita masing-masing. Saya satu, Pak Deswandra asisten 2, dan Ibu Mariana asisten 3. Jadi kita melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Terkait masalah ini, kami pada biasanya tidak mengetahui secara dalam. Karena itu kewenangan aparat penegak hukum, ya kan. Juarsa sebelumnya merupakan wakil Bupati Muara Enim, dirinya menggantikan Bupati sebelumnya Ahmad Yani yang terlebih dahulu ditahan atas kasus yang sama. Juarsa ditahan setelah melalui pengembangan kasus oleh KPK. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Balita hilang terseret arus Sungai Ogan di Ogan Komering Ulu. Berita selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus.
Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang balita bernama Raka Alvarus berumur 3,5 tahun hilang terseret arus Sungai Ogan saat Sungai Ogan meluap di Kota Batu Raja Minggu sore. Hingga kini tim gabungan masih menyisir aliran sungai untuk mencari korban. Naas dialami Raka, balita berumur 3,5 tahun warga Bakung, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu yang dinyatakan hilang terbawa arus aliran Sungai Ogan yang sedang meluap. Korban terpleset saat bermain di pinggiran Sungai Ogan. Keluarga korban mengatakan korban bermain bersama kakak sepupunya. Naasnya tiba-tiba debit Sungai Ogan meluap hingga korban terseret arus sungai. Saat itu sungai naik, Pak? Sungai posisi air naik waktu itu. Oh, banjir itu. Cuacanya tidak mendukung saat itu. Memang dia ini umur berapa, Pak? Umur sekitar 3,5 tahun. Jadi nggak bisa berenang ya? Belum bisa berenang. Keluarga korban berharap korban bisa ditemukan selamat. Sementara itu, tim gabungan BPBD Ogan Komering Ulu masih menyisir aliran Sungai Ogan. Personel yang diturunkan dari BPBD lebih kurang 40, dari Basarnas 5 orang. Sejauh ini pencarian sampai mana dari titik awal? Hari ini kita menggunakan 3 perahu, 2 perahu motor BPBD dan 1 perahu motor karet Basarnas. Dari titik awal itu kita sampai ke Banuayu. Berapa kilo itu? Kurang 5 kiloan dari titik awal. BPBD Oku juga menghimbau warga untuk berhati-hati bermain atau mandi di Sungai Ogan lantaran cuaca ekstrim melanda kawasan Ogan Komering Ulu. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dusun Karangmenjangan, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur hingga kini masih belum memiliki sarana listrik PLN. Hingga saat ini mayoritas warga masih menggunakan lampu teplok. Tidak adanya penerangan listrik dari PLN di Dusun Karangmenjangan, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur mengakibatkan warga sulit beraktivitas. Anak-anak yang sedang belajar pada malam hari terpaksa menggunakan lampu teplok. Lampu yang redup tentu mengancam kesehatan mata, begitu juga asap dari lampu teplok dapat mengganggu pernafasan. Warga Dusun Karangmenjangan, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung dan Oku Selatan ini dihuni hampir 200 kepala keluarga didominasi dengan mata pencaharian sebagai petani. Sungguh ironis dusun yang sudah dihuni sejak tahun 80-an ini belum mempunyai sarana penerangan listrik. Tak heran jika warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Oku Timur dan PLN secepatnya merealisasikan pemasangan listrik PLN. Kampung ini ada listrik kan, biar nggak susah lagi belajar, nggak gelap-gelapan lagi. Sampai kapan kepekaan pemerintah dan PLN dalam membangun sarana listrik menarik untuk ditunggu realisasinya. Dari Oku Timur, Jatmiko iNews melaporkan. Lomba menyanyikan lagu-lagu daerah Banyuasin dan lomba baca puisi memeriahkan launching Kartini Mandiri oleh Bupati Banyuasin Askolani.
Kartini mandiri dalam kinerjanya akan mengangkat aset wisata, budaya, dan UMKM di bidang ekonomi untuk menunjang kinerja pemerintah Kabupaten Banyuasin. Lantunan para penyanyi peserta kontestan berusaha mencuri perhatian para dewan juri untuk memberikan penilaian saat menyanyikan lagu-lagu daerah Banyuasin. Peserta terlihat sangat antusias agar dapat menjadi yang terbaik sebagai juara saat lomba memeriahkan launching Kartini Mandiri Kabupaten Banyuasin. Lomba puisi mengingatkan perjuangan R.A. Kartini yang telah berjuang untuk membebaskan kaum Hawa hingga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki di Indonesia. Kartini Banyuasin dibentuk oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin, Dr. Fitri Askolani, tanpa menggunakan dana dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengangkat dan menghidupkan aset budaya wisata dan bidang ekonomi melalui UMKM. Sudah selesai melaksanakan launching mengukuhkan kepengurusan Kartini Mandiri Banyuasin dalam rangka untuk berbuat memberikan menopang pembangunan di Kabupaten Banyuasin untuk memudahkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Dan kita memberikan apresiasi dengan organisasi Kartini Mandiri Banyuasin ini yang betul telah menunjukkan partisipasi dan kegiatan-kegiatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin Fitri Askolani mengatakan akan mendukung sepenuhnya kinerja pemerintah untuk mendukung Kabupaten Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Jadi ini saya pakai nama Kartini ini untuk membuat para ibu-ibu, terutama yang pengurus Forum Kartini Mandiri Banyuasin ini memiliki jiwa dari ibu kita Kartini. Jadi di dalam Kartini Mandiri Banyuasin ini memiliki beberapa bidang yang lebih luas, baik untuk peningkatan ekonomi, kita gerakkan lagi seni budaya yang ada di Kabupaten Banyuasin melalui Kartini Mandiri. Launching Kartini Banyuasin dilengkapi dengan pemberian bantuan berupa sembako dan uang santunan kepada kaum duafa dan pelaku UMKM. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Agrowisata Kota Pagar Alam ramai dikunjungi wisatawan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memberikan perhatian serius terhadap persiapan atlet Sumsel yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional di Papua tahun 2021.
Bahkan ia menjanjikan kenaikan bonus 100% bagi atlet yang berhasil menyumbangkan medali dan berkontribusi terhadap perbaikan peringkat Sumatera Selatan. Pemusatan latihan daerah atau Pelatda pertama kali dilakukan KONI Sumatera Selatan demi mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Nasional di Papua tahun ini. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bertekad memperbaiki prestasi untuk masuk ke dalam 10 besar terbaik dalam ajang PON kali ini. Maklum, pada edisi terakhir PON pada 2016 di Jawa Barat hanya menduduki posisi 21 klasmen dengan meraih 6 medali emas, 11 perak, dan 14 perunggu. Untuk itu, Herman Deru menaikkan bonus 100%, misalnya peraih medali emas yang sebelumnya 100 juta naik menjadi 200 juta rupiah. Target setelah tahun 2016 kita ranking 21, kita harus ada perbaikan. Kalau tekad kita itu minimal 10 besar, tekad itu ya bisa diraih, alhamdulillah. Tapi tentu untuk dapat meraih dan membuktikan tekad itu ada upaya. Sementara itu, Chief Demission PON 2021 mengatakan Pelatda merupakan seleksi dan akan ditentukan pada Juni dengan mengandalkan atletik. Target itu kan memang harus setinggi-tingginya, jadi motivasi atlet juga tinggi ke arah situ. Nanti kita lihat realisasinya. Kita juga sedang di Pelatda ini salah satu kan mengevaluasi apakah mana-mana potensi dari cabur-cabur. Nah ini nanti kita perhitungkan dengan mata. PON ini sangat prestise bagi kita, sehingga apapun bentuknya, apapun keinginannya kita lakukan untuk perbaikan peringkat itu. Sebanyak 131 atlet dari 28 cabur memulai Pelatda untuk persiapan PON 2021. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Agrowisata di Kota Pagar Alam ramai dikunjungi wisatawan yang datang berlibur, baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Selain menyajikan pemandangan alam, juga terdapat hamparan taman bunga yang indah menjadi daya tarik bagi pengunjung. Berikut liputannya untuk Anda. Mengisi liburan keluarga di Kota Pagar Alam memang mengasyikkan. Pasalnya sejumlah objek wisata di Kota Pagar Alam ramai dikunjungi oleh wisatawan, salah satunya di kawasan agrowisata Rozil yang berada di Jalan Padang Tebing, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Di lokasi objek wisata ini terdapat hamparan bunga krisan yang sangat indah sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berfoto bersama keluarga. Selain itu juga terdapat menara Paris dan balon udara serta tempat berfoto bernuansa bunga sakura yang menarik bagi para pengunjung. Salah seorang pengunjung, Tika, mengatakan mengisi liburan bersama keluarga di Kota Pagar Alam sangat mengasyikkan. Selain pemandangan alam yang indah, juga terdapat hamparan taman bunga yang berwarna-warni yang dapat membuat hati bahagia, apalagi terdapat banyak spot foto yang menawan. Liburan di Pagar Alam ini sangat senang, sangat bahagia. Terutama di Pagar Alam ini cuacanya sangat sejuk, menyegarkan. Samping itu di tempat ini juga banyak sekali tempat-tempat untuk spot foto yang bagus-bagus. Tempat agrowisata kami menyajikan banyak tanaman bunga-bunga, terus ada hewan-hewan seperti kelinci, burung, iguana. Itu kita sajikan untuk supaya pengunjung tidak bosan gitu. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat serta menjaga kebersihan lingkungan di kawasan objek wisata, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Kota Pagar Alam, Yudifa Iman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.